saya pakai beli saya. Jadi, mau pakai? Baik, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kasih setia kemurahan-Nya, kembali sore hari ini kita boleh datang untuk menghadap hadirat Tuhan lewat ibadah doa penyembahan kita. Mari sebelum kita akan menyembah Tuhan sore ini, mari kita akan didasari, didorong oleh kebenaran firman dan Roh Kudus untuk kita boleh dilayakkan menjadi penyembah yang benar, yang menaikkan doa penyembahan yang sungguh-sungguh, boleh naik sampai di hadiratnya Tuhan. Puji Tuhan, mari persiapkanlah hati kita semua untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian yang berkata, "Kubuka pintu hati." Biar kita membuka pintu hati kita semua untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kubuka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi hidupku dengan sinar kasih-Mu. Kubuka pintu hati. Kubuka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi hidupku dengan sinar kasih-Mu.
kami ya Tuhan. Sebabnya kami datang membawa hidup kami. Kami membuka pintu hati kami Tuhan, untuk menerima pribadi-Mu hadir dalam hidup kami. Kami menerima Tuhan firman-Mu Tuhan, untuk menerangi setiap langkah Tuhan, perjalanan kami di tengah-tengah dunia yang semakin gelap oleh karena dosa hari-hari ini ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan terang firman-Mu hari-hari ini. Oh haleluya, firman pengajaran yang benar, kabar mempelai ini yang terus menerangi perjalanan hidup kami. Suatu waktu kami bisa sampai ke kota terang, itulah kota Yerusalem yang baru. Sebabnya Tuhan, kami mau datang merendahkan diri kami Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kami mau merendahkan diri kami untuk sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sebabnya sebelum kami menyembah Engkau, Engkau menyatakan Tuhan, isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan. Lewat firman dan Roh Kudus-Mu mendorong kami menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu saat Tuhan sore menjelang malam ini Tuhan. Bukakanlah rahasia firman bagi kami dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh El Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kami Tuhan. Semakin mempersiapkan kami untuk selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga umat-Mu semua Tuhan, baik umat-Mu yang ada di Tambu saat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet Tuhan, baik Tuhan, di Facebook juga YouTube, bahkan dimanapun umat-Mu berada saat ini yang mengikuti ibadah bersama kami Tuhan. Urapi semua dengan kuat kuasa Roh El Kudus-Mu yang tidak terbatas, sanggup menjangkau kehidupan kami semua, bahkan mencengkeram kami semua. Sungguh kami mampu menerima Tuhan firman-Mu dalam tanda kerendahan hati, keremah lembutan. Sungguh kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menampung benih firman-Mu yang boleh bertumbuh, jadi praktek dalam hidup kami, terus bertumbuh sampai menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu saat ini menyucikan, melayakkan kami untuk naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan, menaikkan doa penyembahan yang sungguh-sungguh semakin hari mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, sampai satu waktu nanti daging tidak bersuara lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari iblis sudah senang selalu berusaha menggoda, merintangi kami saat kami mendengar firman-Mu, saat kami tersungkur di bawah kaki-Mu menyembah Engkau. Berbagai macam pekerjaan roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main. Sebabnya segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semuanya di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, kuasailah kehidupan kami semua dengan kuat kuasa Roh El Kudus-Mu. Cengkeram kami semua ya Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Saluran internet Tuhan jamah Tuhan, haleluya. Baik ada di tempat ini, di Tambu, bahkan dimanapun umat-Mu yang rindu Tuhan, mendengar firman, menikmati lawatan Tuhan, jamah saluran internet Tuhan jamah. Kami bisa mengikuti ibadah dengan lancar, dengan baik, sungguh-sungguh menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya baik ya umat Tuhan yang ada di Tambu, ya, haleluya, salam sejahtera bagi ya sidang jemaat sekalian, bahkan dimanapun ya umat Tuhan berada, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini ya, lewat Facebook, YouTube, baik secara langsung, siaran tunda, dimanapun saudara berada, kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan sungguh-sungguh dilimpahkan di tengah-tengah kita. Kita mengalami lawatan Tuhan lewat kebesaran firman Tuhan. Bahkan saat kita sebentar tersungkur menyembah Tuhan, sungguh-sungguh kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan jamahan tangan Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari ya kita akan melanjutkan firman pengembalaan ya saat
ya sore hari ini untuk mendasari kita dalam menyembah Tuhan, mendorong kita untuk bisa menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan saat sore hari ini. Mari kita akan lanjutkan firman penggembalaan di dalam Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-17. Nah, kita masih berada membahas bagian yang keempat. Jadi pasal 17 ini terbagi atas 7 bagian, ya. Terbagi atas 7 bagian. Nah, kita ya hari-hari ini sedang membahas bagian yang keempat. Itulah dari ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20, ya. Haleluya. Mari ya, saya akan bacakan, ya. Saudara sekalian bisa menyimak pembacaan ini. Ya, Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Puji Tuhan. Jadi kita sedang membahas bagian yang keempat ini yang berbicara tentang pengutusan, ya, pengutusan di dalam dunia ini, ya, sama seperti Bapa telah mengutus Yesus ke dunia ini. Nah, sekarang Yesus, ya, mengutus kita ke dalam dunia. Ya, untuk apa kita diutus? Untuk apa kita diutus? Nah, mari kita baca kembali untuk lebih meyakinkan kita, ya, lebih memantapkan, ya, pengutusan kita hari-hari ini di tengah-tengah dunia ini. Jadi untuk apa kita diutus? Ya, mari kita baca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Ya, untuk apa kita diutus? Nah, kita bandingkan dua ayat ini. Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang kedua, dan kemudian Yohanes pasal 4 ayat 35. Kita baca dulu Lukas pasal 10 ayat 2. Kata Yesus kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Nah, kita bandingkan dengan Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita semua, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, jadi ini jawabannya. Untuk apa kita diutus ke dalam dunia ini? Jawabannya adalah untuk menuai ladang yang telah menguning. Ya, untuk menuai ladang yang telah menguning. Sementara tadi faktanya dalam Injil Lukas kita sudah baca tadi, tuaian ini banyak, ladang menguning, tetapi sayang pekerja sedikit. Ya, pekerja itu sedikit. Kehidupan yang benar-benar diutus, dipakai Tuhan ini sedikit. Ya, padahal kalau kita melihat kenyataannya, orang yang melayani Tuhan itu banyak sebenarnya, banyak. Ya, orang yang melayani Tuhan, ya, melayani di gereja baik sebagai gembala, pelayan, ya, pemain musik, ya, singers dan lain sebagainya, banyak macam pelayanan. Setiap gereja begitu banyak pelayan-pelayan, ya, yang melayani dalam gereja tersebut. Jadi kalau kita melihat sebenarnya banyak pekerja itu atau pelayan Tuhan itu banyak. Tapi kenapa Tuhan katakan sedikit pekerja? Itu artinya yang sedikit ini adalah sedikit yang sungguh-sungguh hidup dalam kesucian. Sebab itu syarat utama, saya sudah ulang kali mengatakan, syarat utama kita diutus Tuhan. Yohanes 17 yang kita sudah baca tadi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sama seperti aku, Yesus mengatakan, menguduskan dirinya. Demikian juga kita yang diutus harus hidup kudus, hidup suci. Jadi ya, yang benar-benar hidup dalam kekudusan itu sedikit.
yang benar-benar menyucikan hidupnya. Ya. Haleluya. Mengalami penyucian lewat kebenaran firman. Sarana kita disucikan adalah lewat kebenaran. Tadi Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang bisa menguduskan kita adalah firman kebenaran. Ya. Firman pengajaran yang benar. Jadi kalau kita tanya, wah, pengajaran yang benar itu seperti apa? Nah, pengajaran yang benar itu ialah firman yang tertulis dalam Alkitab. Ayat menerangkan ayat. Firman yang dibukakan rahasianya. Ya. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, Ibrani 4 ayat 12, 13. Firman yang menyucikan. Ya, itu ya firman kebenaran. Firman yang menyucikan kita, bagaikan pedang yang tajam. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Firman yang mendidik kita dalam kebenaran, yang memperbaiki kelakuan kita, ya, yang menyatakan kesalahan, yang menegur kita, supaya kita bisa hidup suci, sehingga kita bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Untuk menuai ladang yang telah menguning. Nah, saya sudah terangkan ada dua pengertian, ya. Ada dua pengertian ladang yang telah menguning. Pengertian yang pertama adalah, ya, itu bicara kelimpahan gandum. Ya, gandum sekarang itu artinya bagi kita adalah bicara firman. Ya, jadi ladang yang menguning ini sekarang bagi kita adalah kelimpahan firman. Ya. Dulu pernah terjadi, ya, pada zaman Yakub, ya, Israel, ya, dengan anak-anaknya 12 orang yang akan menjadi 12 suku Israel. Nah, salah satu anaknya yang bernama Yusuf, dia adalah penyelamat bagi bangsa Israel pada waktu itu. Sebab, ya, pada waktu itu terjadi kelaparan yang dahsyat di tanah Kanaan dan di tanah Mesir, bahkan seluruh dunia. Hanya Yusuf yang bisa memelihara mereka. Lewat apa? Lewat gandumnya. Gandum yang melimpah, yang dia kumpulkan di masa kelimpahan, 7 tahun kelimpahan gandum pada waktu itu. Ya. Sehingga ketika 7 tahun kelaparan, dengan gandum yang dia kumpulkan sebanyaknya, itu memelihara, ya, terutama Israel, ya, haleluya, dan anak-anaknya terpelihara. Mereka bisa disatukan, tidak hanya dipelihara tapi mencapai kesatuan. Tadinya mereka terpisah, Yusuf di Mesir, ya, saudara-saudaranya di Kanaan, tapi karena gandum Yusuf mereka disatukan, ya, dalam satu kesatuan umat pilihan Tuhan. Nah, ini, nah, jadi inilah yang tujuan terjadi nubuatan gandum Yusuf. Ini terjadi di akhir zaman, di mana kelimpahan firman. Ya, gandumnya Yusuf itu sekarang adalah bicara firman, pengajaran yang benar atau kabar mempelai. Ya, firman yang menjatuhkan kita. Ya, haleluya. Jadi sekali lagi, seperti saya katakan kemarin, ya, mohon maaf ya, saudaraku. Ya, karena di samping kiri saya ini adalah jalan Trans Sulawesi. Jadi, ya, lalu lalang kendaraan. Ya, biar kita mohon kemurahan Tuhan, kita mempertajam telinga kita, mohon urapan Roh Kudus, biar kita bisa mendengar firman dengan baik, ya, kita tidak terganggu, ya, dengan lalu lalangnya kendaraan di samping ini, ya, puji Tuhan, haleluya. Biar kita sungguh-sungguh bisa menikmati firman pengajaran ini. Kita mengumpulkan seperti Yusuf. Jadi gandum Yusuf sekali lagi itu bicara firman pengajaran yang benar, kabar mempelai yang akan menyatukan kita menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Haleluya. Sehingga kita dipakai Tuhan, ya, untuk menuai ladang yang menguning, pengertian yang kedua. Jadi ladang menguning pengertian pertama, kelimpahan firman. Nah, kalau kita punya firman yang melimpah, maka pengertian ladang yang menguning kedua adalah itu bicara jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang merindukan akan kebenaran firman. Jadi kalau kita punya firman yang melimpah, maka kita bisa membagi firman itu kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kita bisa dipakai Tuhan seperti Yusuf, dipakai untuk memelihara orang-orang yang lapar pada waktu itu. Nah, sekarang Tuhan mengutus kita, ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang banyak membutuhkan uluran tangan kita. Jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman, mereka lapar akan kebenaran firman. Ya, Tuhan mau mengutus, memakai kita, membawa jiwa-jiwa itu untuk datang kepada Tuhan. Ya, firman yang melimpah, saya sudah ulang kali terangkan,
firman yang melimpah itu juga sama dengan terang yang melimpah atau terang yang maksimal. Itu dalam Wahyu pasal yang kedua. Ini sedang kita bahas hari-hari ini, ya, bagaimana secara khusus lawatan Tuhan kepada sidang jemaat di Efesus. Ya, dulu jemaat Efesus, sekarang kepada kita semua, jemaat di Tambu, bahkan dimanapun saudara berada. Tuhan sangat mengasihi saudara, ya. Haleluya. Sidang jemaat dimanapun engkau berada, Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Haleluya. Dalam Wahyu pasal yang kedua, mari, Wahyu pasal yang kedua ayat 1, Wahyu pasal 2 ayat 1. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi di sini ada 7 kaki dian emas. Nah, kalau kita, ya, melihat kembali di zaman Yusuf, ada 7 tahun kelimpahan gandum pada waktu itu. Nah, sekarang bagi kita, 7 tahun kelimpahan gandum ini sama dengan 7 kaki dian emas yang menyinarkan terang. Ya, setiap 7 kaki dian itu ada pelita di sana. Itu menyinarkan terang. Ya, jadi kalau 7-7 menyala, terangnya maksimal. Terangnya akan semakin besar. Jadi kelimpahan firman itu sama dengan kelimpahan terang atau terang yang maksimal. Ya, Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita punya firman yang melimpah, berarti hidup kita akan diterangi semakin terang, semakin terang. Sehingga saya katakan, tidak mungkin ada yang jatuh, tidak mungkin ada yang tersandung, tidak mungkin ada yang tersesat, salah jalan, tidak mungkin. Kalau dia punya firman, kalau dia punya firman, terang firman, dia akan dituntun oleh firman itu. Sampai satu waktu kita akan sampai di kota terang. Ya, ingat, Yerusalem baru, surga itu adalah kota terang, ya, kota terang. Anak domba itu menjadi sumber terang di kota Yerusalem baru. Yohanes pasal 12 mengatakan, akulah terang dunia, Yesus terang dunia. Dan Matius pasal 6 mengatakan, kamulah terang dunia. Jadi Tuhan merindukan supaya kita menjadi terang, terang menerangi dunia ini. Lewat apa? Lewat firman yang melimpah yang kita miliki. Kita bisa menerangi, ya, kegelapan di dalam dunia ini. Dimanapun kita berada, kita menyinarkan terang. Puji Tuhan. Dan Tuhan sangat, ya, haleluya, mengasihi kehidupan yang, ya, benar-benar hidup dalam terang firman. Tadi kita membaca bagaimana, ya, di tengah kaki dian itu Yesus, ya, haleluya, di antara ketujuh kaki dian, dia berjalan di tengah-tengahnya. Jadi kalau kita hidup dalam terang firman, Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia berjalan di tengah-tengah kita. Dia menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan kita takut. Ya, dia menyertai kita. Ya, dia sangat peduli dengan kita. Makanya untuk khusus jemaat Efesus, ya, pada ayatnya yang keempat kita membaca ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Jemaat Efesus dicela oleh Tuhan. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatmu jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita dengarkan dengan baik-baik. Ya, haleluya. Tuhan begitu mengasihi kita. Dulu jemaat Efesus, sekarang kepada kita jemaat di Tambu dan dimanapun sedang jemaat berada. Tuhan mengasihi engkau. Sebab Tuhan mau menerangi hidupmu. Tuhan mau berjalan di tengah-tengah kehidupanmu. Ya, menerangi hidupmu. Dan apa bukti Tuhan mengasihi kita? Bukti Tuhan mengasihi, Tuhan peduli dengan kita adalah Tuhan mencela. Tuhan mencela artinya Tuhan mau mengoreksi kita. Tuhan mau menyucikan kita. Ya, jadi jangan kita berpikir, wah, kok saya dikoreksi, kok saya ditegur, sepertinya dipermalukan. Ya, haleluya. Berarti Tuhan ini tidak mengasihi saya. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Justru kalau kita masih menerima teguran dari Tuhan,
Tuhan mencela kita, Tuhan mengoreksi kita, Tuhan mengungkapkan apa yang menjadi kesalahan kita. Itu berarti Tuhan sangat peduli dengan kita. Ya. Sebab lebih jelas lagi Tuhan mengatakan kepada jemaat Laodikia, ya, pada pasal yang ketiga, ya, jemaat Laodikia. Jadi jemaat Efesus ini adalah jemaat yang pertama dilawat Tuhan di Asia Kecil. Ada 7 jemaat di Asia Kecil. Mulai dari jemaat Efesus yang Tuhan lawat yang pertama, kemudian yang terakhir jemaat Laodikia pada pasal 3 ayatnya yang ke pasal 3 ayatnya yang ke-19. Mari kita baca. Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasihi, perhatikan. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, jadi kalau kita masih dicela Tuhan, dikoreksi Tuhan, ditegur Tuhan, dinyatakan apa yang menjadi kesalahan kita, itu artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli dengan kita. Ya. Haleluya. Sebabnya biarlah seperti pujian kita di awal mengatakan, kubuka pintu hati bagimu Tuhan. Semoga kita saat ya sore hari ini, malam hari ini, kita membuka pintu hati kita. Untuk biar Tuhan mengoreksi, mencela kita, supaya mengambil celah kita, cacat celah kita, semua disucikan. Supaya satu waktu kita tampil menjadi sidang jemaat. Sebab dalam surat Efesus, jadi ini jemaat Efesus ya yang Tuhan tegur. Secara khusus dalam surat Efesus Tuhan mengatakan, coba kita baca surat Efesus. Ya, haleluya. Ini kerinduan Tuhan. Dulu kepada jemaat Efesus dan sekarang kepada kita sidang jemaat, baik yang ada di Tambu dan dimanapun saudara berada saat ini. Ya, haleluya. Tuhan rindu kita sama seperti ini. Efesus pasal yang kelima, ya, khusus kepada jemaat Efesus, ya, dan sekarang kepada kita semua. Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-26. Efesus pasal 5 ayat 26. Untuk menguduskannya, ya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya apa? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Itu makanya Tuhan cela jemaat Efesus. Tuhan mencela mereka. Kenapa? Supaya Tuhan ya membuang cacat celah itu, supaya satu waktu jemaat Efesus tampil cemerlang, dikatakan di sini. Dengan demikian jemaat ditampilkan dengan cemerlang tanpa cacat. Jadi Tuhan sangat mengasihi ya, jemaat Efesus dan kita semua hari ini. Kalau kita masih ditegur Tuhan, masih dinyatakan apa yang menjadi kesalahan kita, ya, supaya celah kita itu diambil dan kita menjadi kehidupan yang tanpa cacat celah sampai sempurna, cemerlang di hadapan Tuhan. So, mari kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan tegur, Tuhan celah dari Efesus tadi. Tuhan katakan, Efesus, engkau telah dalam jatuh. Ya, engkau sudah dalam jatuh. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Dan apa yang Tuhan katakan? Kalau engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki Dian dari tempatmu. Coba kalau kita renungkan baik-baik. Seandainya kaki Dian diambil, di sini tidak ada gambar tabernakel. Ya. Dalam tabernakel di ruangan suci secara khusus, di ruangan suci satu-satunya sumber terang di ruangan suci adalah pelita emas kaki Dian. Coba kalau kaki Dian diambil, betapa gelapnya. Ya. Haleluya. Betapa gelapnya ruangan suci. Tidak ada artinya kesucian tanpa terang. Tidak ada artinya. Ya. Mungkin kita mengatakan, oh saya sudah di ruangan suci. Ya. Haleluya. Tapi tidak ada pelita, tidak ada terang. Ya. Kita tidak bisa jadi saksi. Ya. Tidak ada artinya kesucian kita kalau kita tidak menjadi terang. Ya, jadi itu suatu, saya katakan kemarin, itu ancaman yang sangat mengerikan. Kalau seandainya terang itu diambil, oh,
betapa gelapnya kehidupan itu. Kembali kita diingatkan di zaman ya, saat orang Israel ada di tanah perbudakan di Mesir. Mari ya, Tuhan ya membawa kita ke sana ya. Haleluya. Saat ya malam hari ini mari kita perhatikan ya. Haleluya. Dalam kitab Keluaran ya, dalam kitab Keluaran ya, Keluaran pasalnya yang ke kitab Keluaran, mari ya. Pada waktu itu Tuhan menulahi tanah Mesir ya. Sekarang bagi kita Mesir ini gambaran dunia ini ya. Haleluya. Dulu orang Israel diperbudak di tanah Mesir ya. Mereka tidak diizinkan keluar di tanah Mesir, tapi dengan ya, tangan Tuhan yang kuat menulahi Mesir dengan 10 tulah ya, sampai mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Nah sekarang Mesir ini gambaran dunia ini. Sekarang kita orang Israel rohani ya, yang ada di dunia ini. Tuhan mau kita lepas dari dunia ini ya, Tuhan mau kita lepas dari dunia ini, terutama dunia ya. Haleluya. Yang ada sekarang ini seperti ya, apa yang terjadi di tanah Mesir pada waktu itu. Keluaran pasal yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-21. Keluaran pasal 10 ayat 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap gulita meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediaman mereka. Haleluya. Inilah yang terjadi kalau kaki dian itu diambil dari kehidupan kita. Betapa gelapnya kehidupan itu kalau kaki dian itu diambil. Kalau dia tidak bertobat, tidak membuka pintu hatinya, tetap menutup pintu hati, tetap keras hati, ya, maka kaki dian bisa diambil. Itu artinya betapa gelapnya kehidupan itu. Sama seperti gelap yang pernah terjadi di tanah Mesir pada waktu itu. Kegelapan selama 3 hari ya. Haleluya. Itu sudah terjadi di Mesir. Ini menubuatkan bagaimana ya, kegelapan yang terjadi di dunia ini. Haleluya. Dulu Israel pada waktu itu mereka sudah mau keluar. Ya, sudah mau keluar dari tanah Mesir. Sebab kegelapan itu adalah tulah yang ke-9. Tinggal satu lagi tulah ke-10, mereka keluar dari tanah Mesir. Nah sekarang bagi kita, gereja Tuhan di zaman akhir ini, yang hidup di Mesir, di dunia ini ya, kegelapan yang terjadi di tanah Mesir ini membuatkan bahwa pada waktu gereja Tuhan akan keluar dari dunia ini ya, kegelapan ini akan terjadi ya. Haleluya. Seiring dengan gereja Tuhan akan keluar dari dunia ini, gelap ini akan semakin ya, melanda dunia. Ya, itu sebabnya kita harus hati-hati ya, perhatikan ya saudaraku, perhatikan baik-baik. Ya, haleluya. Dengan ya, terang ya, yang menyinari gereja Tuhan hari-hari, ya, itu sedang membawa gereja Tuhan itu mau keluar dari dunia ini. Seperti Israel dikatakan, di tempat kediaman orang Israel ada terang, ada terang. Dan mereka sedikit lagi mereka keluar dari Mesir. Jadi kalau pada hidup kita ada terang, terang kebenaran firman yang melimpah, maka sedikit lagi, saudaraku perhatikan, sedikit lagi engkau akan keluar dari dunia ini. Ketika Tuhan datang, kita bisa menyongsong kedatangan Tuhan. Tapi hati-hati, hati-hati saudara. Ya, ya. Kalau seandainya ya, kegelapan yang menguasai kita, ini bahaya sekali. Padahal tadinya saudara terang, saudara kaki dian, tapi tiba-tiba kaki dian diambil, gelap lagi. Ini bahaya sekali, bahaya.
Haleluya. Ini harus segera bertobat. Makanya Tuhan katakan kepada jemaat Efesus, bertobatlah, sudah dalam engkau jatuh. Kalau engkau tidak bertobat, engkau akan terhilang untuk selamanya. Akan terhilang. Makanya sungguh-sungguh hari, sungguh-sungguh. Ya. Jangan sampai kegelapan sudah kembali menguasai kita. Padahal hari-hari ini terang yang menerang hidup kita, tapi karena kita tidak mau bertobat, keras hati, ya, tetap menutup pintu hati, ya, sehingga kegelapan yang menguasai kita. Bahaya sekali, ya bahaya. Ya kita lihat apa yang terjadi, ya pada waktu itu, ketika kegelapan itu melanda Mesir. Ya, ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, ya dikatakan mereka tidak dapat melihat temannya. Ini, ya kalau kegelapan itu melanda hidup, ya seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, gereja Tuhan, maka prakteknya kegelapan itu melanda. Yang pertama, tidak bisa melihat sesama temannya. Ya. Haleluya. Nah, sesama yang paling dekat, ya saudaraku, ya, sesama yang paling dekat dalam hidup kita. Ya, kalau kita sudah menikah, berarti suami kita, berarti istri kita itu sesama kita. Ya. Kalau kita sebagai anak, berarti sesama kita adalah yang paling dekat orang tua kita. Begitu juga orang tua, selain istri, suaminya, anak-anaknya. Sesama, ya anak ada kakak, ada adik. Haleluya. Kemudian baru sesudah itu baru tetangga. Jadi yang paling dekat dulu, teman yang paling dekat adalah orang yang dalam rumah kita. Jadi bahaya sekali kalau kegelapan ini melanda hidup kita, maka sesama ya dalam hidup kita, haleluya, sesama orang yang terdekat dalam hidup kita, kita tidak bisa lihat. Coba, tidak bisa dilihat. Ya. Haleluya. Sehingga orang yang tidak bisa melihat temannya, apa yang terjadi ya? Haleluya. Main tabrak sana tabrak sini. Ya. Haleluya. Karena dia hidupnya gelap, hidup suami gelap. Ya, dia tidak bisa lihat istrinya. Ya, dia kira istrinya bola, makanya dia tendang. Nah, itu. Makanya sering terjadi KDRT dalam rumah tangga. Ya. Karena suami gelap. Ya, suami gelap. Dia kira istrinya bola, dia tendang. Begitu juga sebaliknya istri, nggak lihat suaminya ya, jadi egois. Biasa aja ya, suami masak sendiri, cuci baju sendiri, senang-senang. Istri urus diri sendiri. Ah, itu sering kali terjadi dalam rumah tangga. Masing-masing jalani hidup sendiri-sendiri. Ya, suami pegang uang sendiri, istri juga begitu. Ya, jadi egois. Jadi orang yang tidak bisa melihat teman itu orang egois. Orang egois. Itu tandanya ya, hidupnya gelap. Hidupnya gelap. Tidak bisa melihat sesamanya dalam rumah. Baik itu suami, istri, juga anak-anak. Tidak peduli dengan anak-anak. Ya, seringkali orang tua tidak bisa mengurus anak dengan baik. Tidak bisa mendidik anak dengan baik. Ya. Begitu juga anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Tidak mau dengarkan didikan orang tua. Suka memberontak kepada orang tua. Itu yang terjadi hari-hari ini. Kenapa? Karena dalam nikah itu gelap. Tidak ada kaki dia. Ya, makanya dalam Matius pasal 6, kaki itu harus ditaruh di tempatnya. Di atas. Ya, di kaki dian itu. Bukan ditaruh di bawah gantang tempat tidur. Ya, ditaruh di kaki dian supaya terang rumah itu. Ya, haleluya. Jangan sampai kaki dian itu diambil dari ya, kehidupan kita sehingga rumah kita bisa gelap. Bahaya sekali. Mari sungguh-sungguhlah ya hari-hari supaya kita bisa memperhatikan, terutama mulai sesama kita dalam rumah tangga. Yuk suami, perhatikanlah istrimu, hiduplah dalam terang supaya bisa mengasihi istri seperti diri sendiri. Begitu juga istri bisa tunduk kepada suami, anak-anak bisa taat kepada orang tua. Oh, bahagia sekali nikah kita kalau benar-benar suami, istri, anak-anak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semua punya terang. Oh, bahagia sekali. Suami terang, istri terang, anak-anak terang. Wah, betapa terangnya rumah itu. Tidak ada kegelapan sedikit pun dalam rumah itu. Haleluya.
Mari, tampilkanlah terang pada sesama kita yang paling dekat mulai dari rumah tangga. Mungkin ya suami belum terang, masih gelap. Ayo istri tampilkan terang. Ya, haleluya. Terangi suamimu. Ya, itu dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Coba saya digerakkan Tuhan membaca ayat ini. Coba kita baca 1 Petrus pasal 3. Ya, sekalipun mungkin suami atau istri belum hidup dalam terang, ayo kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ayo tampilkan terang dalam rumah. Ya. Jangan ikut-ikutan gelap. Kita tampilkan terang. Ya, haleluya. Mari kita baca 1 Petrus, ya. 1 Petrus pasalnya yang ke-3. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka suami, ya, haleluya, suami yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, perhatikan, tanpa perkataan dimenangkan, ya, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat, jika suami itu melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi saya katakan tadi, kalau suami mungkin masih hidup dalam kegelapan, suami tidak bisa kasih istri, seringkali ya berlaku kasar dalam rumah tangga. Ayo sebagai istri, tampilkan terang dalam rumah. Tidak usah banyak perkataan. Ya, haleluya. Seringkali justru, nah itulah yang buat suami seringkali, ya, haleluya, malah semakin, ya, sudah gelap tambah gelap lagi hidupnya. Karena istri seringkali, wah gitu, nyerocos. Ya, mohon maaf ya. Ayo, firman katakan, tidak usah tanpa perkataan, diam saja. Hanya banyak berdiam diri. Perlihatkan kelakuan yang sudah berubah, hidup yang sudah berubah. Kita perlihatkan hidup yang sudah berubah. Tidak usah banyak perkataan, diam saja. Perlihatkan tingkah laku kita yang sudah berubah, sudah dikerjakan oleh firman. Maka dikatakan di sini, tanpa perkataan pun dia bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Karena suami bisa melihat, oh betapa murni dan salehnya hidup istrinya. Kalau ibarat anggur, Tuhan, mujizat pertama yang Tuhan kerjakan adalah menolong nikah di Kana. Nikah yang terancam gagal di Kana. Tuhan tolong lewat air berubah jadi anggur. Mungkin tadinya istrinya, wah tawar, seperti air yang tawar. Tapi karena firman pengajaran menyucikan seorang istri, berubah air jadi anggur yang manis. Wah, suami bisa rasakan, oh istriku sekarang sudah manis. Ya, sudah manis, kelakuannya sudah berubah. Begitu juga sebaliknya. Ya, haleluya. Suami sudah jadi manis, bisa berubah. Oh bahagianya kalau air jadi anggur dalam rumah tangga. Ya, manusia daging, air itu menggambarkan manusia daging. Manusia daging bisa berubah menjadi manusia rohani, hidup sesuai dengan kebenaran firman dalam rumah tangga, sehingga dalam rumah tangga hidup semua dalam terang. Oh betapa manislah rumah tangga itu, betapa manis, bahagia. Mari, ayo perhatikan, jangan sampai kegelapan menguasai rumah kita. Jangan sampai kegelapan menguasai rumah tangga kita. Ayo tampilkan terang. Suami tampilkan terang. Istri tampilkan terang. Anak-anak tampilkan terang dalam rumah tangga. Ya, haleluya. Biar sungguh-sungguh dengan kehidupan kita menampilkan terang, maka dari rumah bisa, ya, terang itu bisa, ya, haleluya, melebar, ya, haleluya, ke tetangga, bahkan dimanapun kita berada. Ya, jadi bagaimana kita bisa jadi saksi kepada tetangga kita, kepada orang-orang di kampung daerah kita, kalau rumah tangga sendiri kita tidak jadi saksi, bagaimana? Mari perhatikanlah dalam rumah tangga, perhatikan, ya, jangan sampai gelap yang menguasai kita. Ayo hiduplah dalam terang. Ya, jangan keras hati, ya. Ayo bertobat, ayo bertobat. Ya, suami yang masih gelap, ayo bertobatlah. Istri yang masih gelap, ayo bertobat. Anak-anak, bertobatlah. Bertobat. Tampilkan terang dalam rumah tangga, ya. Jangan hidup dalam kegelapan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian, ya, masih ada sedikit waktu lagi.
Yang kedua, kembali ke Keluaran tadi pasal yang ke Keluaran, ya kita Keluaran pasalnya yang ke-10 tadi. Ya, keadaan gelap gulita di tanah Mesir ini menubuatkan apa yang terjadi di dunia ini. Sedang gelap. Kalau kaki diam tidak ada, terang tidak ada, betapa gelapnya. Yang pertama, orang tidak bisa melihat temannya. Kemudian selanjutnya juga tidak ada ya yang dapat bangun dari tempat tidurnya. Nah, ini. Yang kedua, setelah tidak bisa lihat sesama teman, yang kedua, tidak bisa bangun dari tempat tidur, dari tempatnya. Tidak bisa bangun. Ini artinya bagi kita sekarang. Artinya kehidupan yang tidak mengalami kebangunan rohani. Tetap ada di tempat. Pasif. Tidak mau aktif. Tidak mau bangun. Tidak mau mengalami kebangunan rohani. Tetap diam saja. Orang lain sudah aktif bangun. Ya, mengalami kebangunan rohani, aktif dalam pelayanan, tapi ya dia berpangku tangan saja. Orang lain sudah banyak berkorban dalam pelayanan, dia hanya ya lihat-lihat saja. Nah, ini orang yang gelap hidupnya. Tidak mengalami kebangunan rohani, pasif dalam pelayanan. Tidak mau aktif, tidak mau terlibat dalam pengorbanan. Tidak mau berjuang untuk berkorban dalam pelayanan. Hanya melihat saja orang lain berkorban. Ya, biar saja si A terus yang berkorban. Hanya si A terus yang berkorban. Sementara si B ini diam terus, tidak mau berkorban. Mohon maaf, jadi orang kikir dan serakah. Itu orang gelap. Ya, saudara perhatikan. Itu orang gelap. Orang yang kikir, ya, tidak mau memberi, tidak mau berkorban untuk pelayanan. Itu orang yang gelap hidupnya. Ya, orang yang gelap. Ya, tidak mau aktif dalam pelayanan. Hanya lihat saja yang lain berbuat, berkorban, tapi dia berpangku tangan saja. Hanya si A terus saja yang berkorban. Sementara si B, si C bagaimana dengan kita? Sesama kita harus saling aktif. Jangan cuma tangan kanan terus yang bekerja, sementara tangan kiri diam saja. Itu sama dengan yang pernah terjadi di Bait Allah. Orang yang mati sebelah kanannya, tangannya sebelah mati. Nah, ini hanya sebelah saja yang berfungsi. Ini orang yang tidak mengalami kebangunan rohani. Haleluya. Orang yang tidak mau aktif dalam pelayanan. Berarti itu artinya tubuh itu cacat. Sementara yang cacat tidak boleh masuk di kota Yerusalem baru. Harus orang yang cemerlang. Makanya kita harus aktif semua. Apa saja posisi kita dalam tubuh Kristus, apa saja pelayanan kita, sebagai tangan kanan kah, sebagai seorang gembala kah, pemimpin puji-pujian, seorang pemain musik, sangkor, kaum muda, kor kaum muda. Apapun pelayanan kita, ayo aktif hari ini. Aktif. Untuk apa kita aktif? Untuk berkorban. Semua kerjasama. Jangan biarkan hanya tangan kanan terus saja yang bekerja, tangan kiri diam-diam saja. Begitu juga kaki kanan, hanya kaki kanan saja yang melangkah, kaki kiri diam. Tidak sempurna tubuh Kristus. Tidak akan mencapai kesempurnaan. Mari kita saling memperlengkapi. Seperti itu tugas kita dalam Efesus pasal yang coba kita baca Haleluya. Efesus pasal yang ke-5. Lagi-lagi jemaat Efesus ini benar-benar Tuhan perhatikan jemaat Efesus. Dan kita semua hari-hari ini jemaat di Tambu, dimanapun saudara berada, Tuhan sangat perhatikan kita Mari Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 11. Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini 5 jabatan pokok dalam pelayanan. Selebihnya masih banyak lagi. Ada pemain musik, sangkor dan sebagainya. Banyak macam pelayanan. Untuk apa mereka semua ini? Orang yang melayani Tuhan ini untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan tubuh Kristus. Harus saling memperlengkapi. Ayo saling melengkapi hari-hari.
Jangan hanya si A saja yang aktif, sementara kita diam saja. Ayo, masing-masing kita saling memperlengkapi. Ayo, sidang jemaat, saling memperlengkapi. Ayo, saling berjuang, saling berkorban hari-hari ini. Apa yang masih banyak yang kita butuhkan dalam pelayanan? Ayo, kita masing-masing berjuang, berkorban untuk pelayanan. Jangan hanya si A terus saja yang berkorban. Ayo, kita juga terlibat. Tapi ingat baik-baik, kalau engkau tidak mau terlibat berarti hidupmu gelap. Hidupmu gelap. Bertobatlah, bertobat. Jangan sampai terus keadaanmu seperti itu. Engkau akan terhilang nanti. Engkau akan gagal terhilang. Sampai nanti kegelapan yang paling gelap menguasai engkau. Antikris menguasai hidup. Satu waktu nanti engkau baru mau berkorban, tapi uang sudah dipegang antikris. Bikin apa? Mau bikin apa? Ya, baru mau berkorban, uang sudah dipegang antikris. Mau pakai uang, terima dulu cap 66. Sekarang begitu kikirnya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, terlalu perhitungan untuk pekerjaan Tuhan. Baru kasih, wah, ya, baru kasih sedikit saja, wah, sudah mulai perhitungan. Nah, ayo semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguhlah. Ayo semua bangun, ayo aktif. Pelayan Tuhan, ayo semua aktif. Kaum muda, ayo aktif semua. Ayo berkorban semua untuk pelayanan. Jangan ada yang pasif. Ayo bangun semua, bangun. Ya, aktif semua. Ya, untuk semua kita menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Haleluya. Semoga kita bisa, sehingga benar-benar kehidupan kita akan dipakai oleh Tuhan. Ya, jangan sampai ini terjadi. Sebab kalau yang kedua yang terjadi, maka pasti yang ketiga akan terjadi. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga pasti sampai, ya, haleluya, yang terjadi dalam Kisah Rasul. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 3. Dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1. Kisah Rasul pasal 3:1. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pada pukul 3 petang. Nah, ini teringat kita kepada 3 hari kegelapan di Mesir. Nah, naiklah Petrus, Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Inilah yang terjadi kalau sampai kegelapan menguasai kita, sampai orang itu akan menjadi orang yang lumpuh. Mohon maaf, lumpuh secara rohani, bukan yang jasmani ya, saya maksudkan bukan yang jasmani, tapi sekarang yang rohani. Sampai akhirnya jadi orang lumpuh. Apa artinya lumpuh? Lumpuh itu artinya adalah kehidupan yang tidak bisa setia. Tidak bisa setia sampai tinggalkan jabatan pelayanan. Sampai satu waktu kalau sudah lumpuh, ya mau bikin apa? Karena ya, dari yang pertama dia tidak bisa lihat temannya, gelap. Yang kedua, dia sudah tidak bisa bangun di tempat tidurnya. Yang terakhir dia sudah lumpuh. Lumpuh total. Tidak bisa buat apa-apa. Sampai jadi orang yang tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Itu artinya kalau dia sudah tinggalkan ibadah pelayanan, jabatan pelayanannya, berarti hidupnya gagal. Hancur seperti Yudas. Isi perutnya terburai keluar. Hancur, gagal, dan hancur. Mari sungguh-sungguhlah. Ayo sungguh-sungguh, ya. Haleluya. Tuhan kasih kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Untuk hidup kita semakin diterangi oleh Tuhan. Ayo, semakin kita hidup dalam terang. Ayo dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, ayo terang. Hidup dalam terang. Kemudian ayo dalam pelayanan. Semua apapun jabatan kita dalam pelayanan, ayo aktif semua. Ayo berkorban semua untuk pelayanan. Saling melengkapi tubuh Kristus hari ini. Sehingga kita semua dipakai Tuhan. Jangan ada yang lumpuh, ya. Jangan ada yang lumpuh. Ayo semua dipakai Tuhan. Aktif untuk dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Haleluya. Sampai kita semua, haleluya, menjadi kehidupan yang, ya, coba kita baca sebagai ayat terakhir, ya, saat malam hari ini dalam 1 Petrus, ya, haleluya, kita semua akan dipakai oleh Tuhan, ya, haleluya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam terang, ya, baik dalam nikah kita, dalam pelayanan, semua aktif, saling memperlengkapi, maka semua kehidupan kita akan dipakai oleh Tuhan. 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima.
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Oh, puji Tuhan. Kalau kita semua aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, kita akan dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan sebagai batu hidup. Kita dipakai Tuhan sebagai batu hidup. Ya, haleluya. Dan batu hidup, selanjutnya batu hidup menjadi batu yang mahal. Batu hidup jadi batu yang mahal. Sampai di Yerusalem baru ada batu permata, permata yaspis, permata kisropas, ya, dalam kitab Wahyu. Haleluya. Sampai kita bisa masuk kota Yerusalem baru. Jadi mulai dari batu hidup, dipakai Tuhan menjadi batu hidup, jadi batu yang indah, jadi batu yang mahal, batu permata di Yerusalem baru, sampai masuk kota Yerusalem baru. Ya, haleluya. Jangan sampai malah sebaliknya. Ingat, kalau tidak dipakai jadi batu hidup, pasti jadi apa? Jadi batu bata. Batu bata untuk apa? Untuk Babel. Dipakai untuk membangun Babel. Kejadian pasalnya yang ke-19. Mari kita perhatikan baik-baik. Kita mau dipakai di mana? Saudara mau dipakai di mana? Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus atau tubuh Babel? Mari kita pilih. Kalau kita mau di pembangunan tubuh Kristus, ayo semua hidup dalam terang. Hidup dalam terang. Dalam nikah, dalam pelayanan, ayo semua aktif, berkorban semua, saling memperlengkapi. Ya, supaya kita dipakai menjadi batu yang hidup, menjadi batu yang indah, batu yang mahal, batu permata yaspis. Yaspis itu artinya kerinduan yang menyala-nyala. Jernih seperti kristal. Ya, dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 dan 10. Batu yaspis itu batu permata yang mahal di Yerusalem baru. Yaspis itu artinya kerinduan yang menyala-nyala. Inilah kehidupan yang setia, berkobar-kobar dalam pelayanan. Oh, tidak akan dihalangi oleh apapun juga. Dia akan berkobar-kobar sungguh-sungguh dalam pelayanan. Dia akan dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan. Batu menjadi batu hidup. Artinya Tuhan yang menjamin hidupnya. Jangan takut. Kalau kita perhatikan apa saja, apa artinya batu itu? Tapi kalau di tangan Tuhan, batu itu bisa hidup. Tuhan katakan, aku bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Ya, jadi kalau kita sekalipun yang seperti batu, apa artinya batu? Tapi kalau di tangan Tuhan, batu itu bisa jadi batu hidup. Kita hidup dalam tangan Tuhan. Jangan takut. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Kita akan jadi batu yang indah. Hidup kita akan diperindah oleh Tuhan. Akan jadi batu permata sampai jadi batu permata yaspis di Yerusalem baru. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Hidup sekarang, masa depan indah, batu yang indah. Hidup kita indah, masa depan indah, masa depan berhasil sampai masuk kota Yerusalem baru. Masa depan yang paling indah, batu yaspis di Yerusalem baru. Oh, kita masuk kota Yerusalem baru, bahagia jadi mempelai Tuhan. Oh, puji Tuhan. Semoga kita semua bergairah seperti yaspis, kerinduan yang menyala-nyala, semakin bergairah dalam Tuhan. Ya, semakin aktif terlibat dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tuhan memberkati kehidupan kita sekarang. Mari kita datang untuk sujud di bawah kaki Tuhan. Ya, datang untuk menyembah Tuhan saat malam hari ini. Haleluya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun suka dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena
apa arti hidupku. Haleluya. Tiada lebih indah, tiada lebih indah melayani Yesus, walaupun suka dan berat jalanku. Aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus. Oh, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Oh, itu terlebih indah. Itu terlebih. Ku melayani Yesus. Haleluya. Ku melayani Yesus. Oh, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Oh, itu terlebih. Dengan ukur, dengan haleluya. Lagi dengan sungguh-sungguh, haleluya, dengan penuh kerinduan, haleluya. Seperti permata yaspis, punya kerinduan yang menyala-nyala dalam Tuhan. Rindu untuk melayani Tuhan, haleluya. Untuk diutus Tuhan, untuk dipakai Tuhan, menampilkan terang, haleluya, haleluya. Terus berjuang, haleluya. Mari, semoga inilah kerinduan kita semua. Kau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Memang melayani Tuhan harus ada yang kita korbankan. Bahkan banyak yang harus kita korbankan. Kita banyak menghadapi tantangan pergumulan. Haleluya. Tapi yakin, percayalah, kalau kita menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita menjadi batu hidup, menjadi batu yang indah. Haleluya. Tuhan memperindah hidup kita. Oh, betapa indahnya kita melayani Tuhan. Betapa bahagianya kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menjamin hidup kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan memperindah hidup kita semua. Haleluya. Mari sungguh-sungguhlah, ayo berjuang semakin aktif dalam pelayanan. Haleluya. 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 Yesus. 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 Haleluya. Kami mau semakin sungguh-sungguh melayani. Kami mau berjuang untuk melayani Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun tantangannya, Tuhan, apapun pergumulannya, apapun pengorbanannya, Tuhan, kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Yesus. Yesus.
menyembah-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Allahku. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhanku, Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, Tuhanku. Haleluya, 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 Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhanku, Yesus Allahku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya Tuhanku. Yesus, 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 Yesus,
Kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Semoga ini kerinduan kita semua. Mau melayani Tuhan semakin sungguh-sungguh. Mau berjuang hari-hari. Jadi kehidupan yang diutus dipakai Tuhan. Menampilkan terang. Dalam rumah tangga kita. Ayo, jadilah terang dalam rumah tangga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ayo jadilah terang dalam rumah tangga kita semua. Haleluya. Dalam pelayanan kita, apapun jabatan pelayanan kita hari-hari ini, ayo sungguh-sungguhlah berjuang. Berjuang untuk berkorban dalam pelayanan. Ayo saling memperlengkapi. Ayo kita bekerja sama semua dalam pelayanan. Sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita alami, ayo kita semakin sungguh-sungguh. Yakinlah kalau kita melayani Tuhan, kita jadi batu hidup, kita jadi batu yang indah, batu permata yang mahal di tangan Tuhan. Oh, sangat berharga. Pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh itu sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang menjamin hidupnya, Tuhan yang memperindah hidupnya. Jangan takut, ayo sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Mari, siapapun yang rindu mau melayani Tuhan, mau semakin sungguh-sungguh, angkat dua tanganmu ke atas kepada Tuhan. Haleluya, 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 tangan yang terangkat di hadapan-Mu saat ini. Engkau melihat kerinduan kami, Engkau melihat kesungguhan kami, Engkau melihat perjuangan kami dalam pelayanan hari-hari Tuhan. Engkau yang menjamin hidup kami. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah ragu Tuhan. Batu hidup ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau memperindah hidup kami Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, lebih Engkau pakai kami menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah dunia semakin gelap ini. Pakai kami, utuslah kami menuai ladang yang telah menguning, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya, kami yakin Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu. Kami menjadi batu hidup. Engkau menjamin hidup kami Tuhan, kebutuhan kami semua Tuhan. Haleluya. Masa depan kami, Engkau memperindah hidup kami, menjadikan masa depan yang berhasil, masa depan yang indah dalam Tuhan. Apapun yang dirindukan, dicita-citakan hari-hari, Tuhan jadikan semua berhasil dalam hidup umat-Mu. Pelayan Tuhan, kaum muda semua Tuhan, jadi kaum muda yang berhasil Tuhan dalam setiap cita-cita mereka semua. Haleluya. Tuhan pakai semua, semakin Tuhan pakai kami lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa Tuhan pakai kami membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih. Sampai satu waktu kami mulai masuk di kota Yerusalem, menjadi permata yaspis di Yerusalem baru. Oh, bahagia bersama Tuhan selamanya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada pekerjaan yang paling indah selain kami melayani Tuhan. Itu pekerjaan yang paling indah dalam hidup kami. Kami bisa melayani Tuhan. Kami aktif dalam pelayanan. Haleluya. Kami tidak pernah ragu, tidak pernah takut. Sebab Engkau menyertai kami. Tangan kanan-Mu menyertai kami. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, berjalan di tengah-tengah kaki Dia. Engkau menjamin hidup kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
Turunkan tangan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bahagia malam ini. Kami bahagia menyembah Engkau. Kami bahagia menyembah hidup kami sepenuh dalam tangan. Haleluya. Sebab Engkau yang menjamin hidup kami. Sebagai batu hidup. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menjamin hidup kami, hidup sekarang, hidup masa depan menjadi batu yang indah, masa depan yang indah, masa depan yang berhasil dalam Tuhan. Sampai kami berhasil jadi mempelai Tuhan masuk kota Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kehidupan kami semua. Baik kami hamba-Mu sama istri, bersama Bu Anika dan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Tambu saat ini. Pakai kehidupan mereka semua, utus mereka. Jadi saksi, jadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Bahkan dimanapun umat-Mu berada saat malam ini yang mengikuti ibadah bersama kami, Tuhan pakai semua mereka. Pakai Tuhan menjadi saksi baik dalam rumah tangga mereka. Sebagai suami, Tuhan pakai menjadi suami yang menjadi terang bagi rumah tangga, menjadi istri yang terang bagi rumah tangga, anak-anak yang terang dalam rumah tangga. Semua kami menjadi terang Tuhan. Dari rumah tangga kami Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami, dimanapun kami berada, kami tampil menjadi terang sampai satu waktu kami menjadi terang dunia, menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami yang diutus dipakai Tuhan, Engkau yang akan menjamin hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidup sekarang, masa depan, sampai hidup kekal dalam Tuhan. Sebabnya apapun yang dialami umat-Mu saat ini, ada pergumulan, ada masalah, beban berat, penderitaan, ada sakit, penyakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan semua. Bahkan umat-Mu dimanapun saat ini berada, mengalami pergumulan, masalah, beban berat, sakit, penyakit, Tuhan jamah, pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah, pulihkan semua. Haleluya. Jadikan hidup kami indah dalam Tuhan, hidup yang berhasil dalam Tuhan, hidup yang diberkati Tuhan, diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bahagia malam ini, hidup kami ada dalam tangan sebagai batu hidup yang dipakai Tuhan, batu yang indah, batu permata di tangan Tuhan. Kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serah hidup kami, tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Inilah doa kami naikkan ke dalam Tuhan, tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Pengumuman untuk ibadah besok. Jadi ibadah besok masih seperti yang kita lakukan pada malam ini. Jadi besok ibadah tetap seperti jam yang kita lakukan di Penggembalaan di Tambu. Jadi ibadah besok jam 7 ya. Jam 7 sidang jemaat sudah mulai ibadah. Jadi sebelum jam 7 sudah merendahkan diri menyembah Tuhan terlebih dahulu seperti biasa dilakukan. Ya, sudah itu ya pemimpin puji-pujian ya memimpin ya sidang jemaat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sampai nanti 7:30 saya akan mulai dari tempat ini ibadah langsung ya pemberitaan firman Tuhan ya seperti yang kita lakukan dari kemarin sampai malam ini ya. Jadi sidang jemaat memuji Tuhan dari jam 7, nanti 7:30 mulai kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan untuk ibadah besok ya. Puji Tuhan. Dan ya untuk kaum muda belum ada ya untuk saat ini. Nanti minggu depan seizin Tuhan kami bisa kembali minggu depan. Kaum muda sudah kembali aktif lagi ibadah sore ya setiap hari Minggu. Puji Tuhan. Dan sesudah ini kaum muda di Tambu latihan ya. Kaum muda latihan tetap mempersembahkan pujian. Sangkor juga latihan ya. Sangkor juga latihan. Ya puji Tuhan. Mari kerjakan pelayan kita seperti dikatakan dalam ya Filipi pasal yang kedua. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan getar, bukan saja di saat gembala hadir tapi di saat gembala tidak ada. Ayo kerjakan sungguh-sungguh ya pelayan kita. Kaum muda ayo melatih pujian dengan baik. Sangkor juga latih pujian ya untuk dipersembahkan besok ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita malam ini. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Engkau Raja mempelai surga dan sungguh mengasihi kehidupan kami. Engkau sudah melawat kami Tuhan dalam ibadah kami saat malam ini. Sungguh merasakan lawatan Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kehidupan kami.
Engkau memperindah hidup kami ya Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi batu hidup, batu yang indah di dalam Tuhan, menjadi batu permata Tuhan. Oh, kehidupan kami berharga di mata Tuhan. Engkau sangat peduli dengan kami. Engkau yang menjamin hidup kami, hidup sekarang, masa depan berhasil, masa depan indah, sampai kami semua jadi mempelai Tuhan, masuk dalam, oh haleluya, pesta nikah anak domba. Di awan-awan yang permai, turun berkerajaan 1000 tahun damai Tuhan, sampai kota Yerusalem baru untuk selamanya bersama Engkau. Terima kasih buat lawatan. Sungguh kami bahagia malam ini Tuhan. Kebahagiaan terus kami boleh alami. Engkau terus tambahkan dalam hidup, semakin kami melayani Tuhan semakin bahagia dalam Tuhan, sampai kebahagiaan sesungguhnya kami bersama Engkau untuk selamat. Terima kasih, sertai umatmu semua sepanjang malam ini. Umatmu di Tambu malam ini, kaum muda akan latihan, berkati, urapi kaum muda, mempersembahkan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Juga Sangkor urapi Tuhan, persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ibadah besok di Tambu, puji-pujian, berkati, hadirlah sebagai imam besar Tuhan, bertahta dalam pujian umatmu di Tambu Tuhan. Dan Engkau bukakan firman-Mu Tuhan, besok pakai hamba-Mu, bukakanlah firman-Mu sebagai pembuka jalan, firman-Mu jadi kebutuhan, makanan rohani bagi sidang Jawa, terus bertumbuh sampai menuju pada kedewasaan rohani, semua bisa jadi mempelai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sertai sepanjang malam berserah untuk bungkus demi kuasa darah-Mu. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan, kembali untuk datang beribadah, melayani Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik kehidupan kami. Terus kami berdoa, tidak henti-hentinya terus kami berdoa Tuhan, bagi bangsa kami, Indonesia tercinta ini. Tuhan tolonglah, pulihkanlah bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah, kuatkan pemerintah kami dengan adanya pandemi ini, begitu banyak masalah-masalah terjadi di bangsa kami. Sebab kuatkanlah bangsa kami Tuhan, pemerintah kami ya Tuhan, Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, para pemerintah di desa-desa semua Tuhan. Berkati, berikan hikmat Tuhan. Haleluya, berikan kekuatan, berikan kesehatan. TNI Polri juga Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, tetap menjaga stabilitas keamanan di negara kami tercinta. Terima kasih juga tim medis yang ada di garda terdepan hari-hari ini, para dokter, suster semua Tuhan, oh bidan, mantri semua, tenaga medis Tuhan, relawan medis semua Tuhan, memberkati semua, kuatkan mereka, berikan kesehatan bagi mereka semua Tuhan. Yang terpapar COVID hari ini Tuhan tolong, semakin banyak dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Usaha pemerintah semua membuat vaksin dan sebagainya, Tuhan tolong semua. Kami rindu negara kami terbebas dari pandemi ini. Kami rindu berbuat lebih banyak lagi bagi bangsa kami, memberi terang bagi bangsa, membawa Injil kemuliaan bagi bangsa Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, sampai satu waktu bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami dipakai Tuhan, pakai kami semua Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah berkat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, kesetia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai malam hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, mengangkat, membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami malam ini. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.